sangat concern dan melakukan membuat kebijakan agar perkawinan di bawah umur ini bisa kita minimize, kita minimumkan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi kita di Bincang-bincang Sobat KPAI. Nah Sobat, hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang batasan usia diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Syafruddin. Beliau saat ini bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama di Kabupaten Lombok Tengah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Syafruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah kami di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Syafruddin, kita pagi ini akan berbincang-bincang ini Pak tentang program pencegahan perkawinan anak terutama di Kabupaten Lombok Tengah ya Pak. Karena kan memang program ini menjadi program yang paling utama nih Pak oleh pemerintah saat ini. Nah, untuk situasi dan kondisi perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah ini saat ini bagaimana Pak situasinya? Seperti misalnya yang mengajukan dispensasi perkawinan, seperti itu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar sekalian. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada KPAI yang telah bersedia untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan upaya sosialisasi untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur ini. Dan podcast ini salah satu media untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang sejatinya perkawinan di bawah usia yang diizinkan oleh undang-undang itu tentu membawa dampak yang negatif bagi masyarakat dan generasi muda kita sekalian. Itu yang pertama. Sekali lagi kami dari Pengadilan Agama Praia mengucapkan apresiasi kepada. Terima kasih Pak Syafruddin. Ya, baik. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu program atau kegiatan apa yang kami lakukan di Pengadilan Agama Praia untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur ini. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa memang perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang itu memiliki dampak yang sangat negatif ya, dampak negatif kepada generasi muda. Tentu dari segi kesehatan, kemudian sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, ini akan memberikan dampak kepada generasi kita yang akan datang, yang seharusnya generasi muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin, menjadi tokoh agen perubahan pada masanya, akan menjadi masalah besar atau terkendala karena adanya peristiwa perkawinan di bawah umur ini. Mereka tidak lagi fokus untuk menuntut ilmu, mendidik, menyiapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi karena beberapa faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini itu, akhirnya mereka melakukan perkawinan itu. Ya, bisa karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor wilayah. Nah, ini. Jadi kalau pendidikannya semakin tinggi, itu semakin rendah untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Atau sebaliknya, perkawinan pendidikannya rendah, itu rentan untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Begitu juga dari segi wilayah ya. Wilayah di wilayah pedesaan itu semakin rentan. Tingkat kerentanannya itu semakin tinggi dibanding anak-anak di wilayah perkotaan seperti itu. Nah, itu beberapa kajian terkait dengan faktor pendorong dari terjadinya perkawinan di bawah umur. Nah, kami di Pengadilan Agama Praia
Mbak Helwina ya. Ya. Jadi di Pengadilan Agama Praia melakukan sangat concern dan melakukan membuat kebijakan agar perkawinan di bawah umur ini bisa kita minimize ya, kita minimumkan. Kami ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi sesuai dengan aturan perundang-undangan tadi sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dari sebelumnya itu 16 untuk perempuan, sekarang semuanya menjadi 19. Jadi laki-laki dan perempuan menjadi 19. Jadi ketika ada perempuan ataupun pria yang berusia di bawah 19 tetapi sudah ingin melangsungkan perkawinan, maka oleh aturan perundang-undangan diberikan ruang yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Bagi yang beragama Islam itu di pengadilan agama, bagi yang non-muslim itu di pengadilan negeri. Nah, terkait dengan itu kami sampaikan dulu data-datanya ini, Mbak Helena. Boleh, Pak. Ini data-data ini sangat ditunggu-tunggu, Pak, datanya. Karena kan kita berharap dengan adanya data ini kan tentunya pemerintah juga mengetahui berapa sih yang menikah di bawah umur, kan seperti itu. Kami akan sampaikan terlebih dahulu data dispensasi perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praia pada tahun sebelum terjadinya perubahan undang-undang ya, di bawah 2019 ya. Pada tahun 2018 itu tercatat di register perkara permohonan dispensasi kawin itu ada 16 perkara pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 itu tercatat ada 33 perkara ya. Ya, ini sebelum adanya kenaikan batas usia perkawinan menjadi dari 16 menjadi 19. Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu ditetapkan pada bulan Oktober ya, tahun 2019 ya, 2019 ya. Kemudian setelah itu terjadi kenaikan. Jadi 2019 itu 33 perkara, 2020 itu tercatat 156 perkara pada tahun 2020. Nah. Jadi cukup signifikan ya Pak dari peralihan 2019 ke 2020 ya Pak ya? Ya, sangat signifikan ini dari hampir 300%. Kemudian pada tahun 2021 ya, 2021 ya, sejak diberlakukannya itu ya tahun 2020 ya, 2020 itu kenaikan sangat signifikan, yaitu 307. Jadi 307 ya Pak. Ya. Itu di tahun 2022 Pak atau 21. 2021. Oke, berarti naik lebih signifikan ya Pak ya. Ya, 100% dari 156 ya. Iya. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan sebelum kami sampaikan data tahun 2022, kami pada bulan September 2021, karena kami melihat data-data per bulan ya. Jadi pada tahun 2021 bulan Januari, Februari sampai bulan Agustus itu kita menerima perkara permohonan dispensasi kawin per bulan 40 perkara. Ini yang membuat kita sangat prihatin. Ya, akhirnya pada bulan September ya, tanggal 30 September 2021 kami berinisiatif melakukan kerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah, yang isinya adalah intinya setiap ada para pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, orang tuanya yang akan mengajukan ke pengadilan bagi anaknya, kita sampaikan kepada mereka untuk menghadap ke melakukan upaya ya Pak ya. Betul. Pencegahan berarti ya. Melakukan upaya pencegahan dalam bentuk asesmen, mediasi, kemudian asesmen atau penilaian terhadap aspek ekonomi, sosiologi, kemudian kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan.
Oke, Jadi, berarti pengadilan agama melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan ya Pak untuk upaya jemput bola dulu mungkin ya Pak ya untuk pencegahan ya seperti itu. ya. Oke. Nah, ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi oleh pengadilan terkait dengan proses pencegahan dispensasi kawin ini? Baik, kalau kendala memang tetap ada kami hadapi, cuma kendala tersebut yang kita rasakan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah, memang setelah kita melakukan kebijakan ini, UPT setempat di Dinas Perlindungan Anak akan melaporkan kepada kita bahwa anak ini direkomendasikan atau tidak. Jadi kalau menurut asesmennya itu tidak ada belum pantas untuk melakukan perkawinan, maka petugas di UPT tersebut akan merekomendasikan bahwa anak ini tidak bisa untuk direkomendasikan untuk menikah begitu. Ya akhirnya ya mereka juga tidak jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Baik, Pak Safrudin, seperti yang Bapak sampaikan kepada Sobat KPAI terkait dengan angka kenaikan pengajuan dispensasi kawin itu kan mengalami peningkatan ya Pak setelah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 74 yang ada perubahan ya terkait dengan usia. Nah, upaya apa ini Pak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah untuk menekan atau meminimalisir terjadinya pengajuan dispensasi usia kawin, usia anak gitu Pak? Kami Pengadilan Agama sangat concern terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu kami melihat berdasarkan data yang ada, ternyata dari bulan ke bulan pada tahun 2021 itu angka permohonan dispensasi kawin semakin menaik dan meningkat. Jadi kalau kita rata-ratakan itu sekitar 40 per bulan, 40 perkara per bulan. Dan ini merisaukan kita dan sangat riskan ya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah yang kami ambil adalah bagaimana memutus mata rantai ini. Caranya kami melakukan penandatangan MOU atau program kerjasama, ya, perjanjian kerjasama bersama Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah. Dan itu kita telah laksanakan secara efektif sejak tanggal 30 September 2021. Nah, apa isi dari MOU atau perjanjian kerjasama tersebut? Pada intinya, kedua belah pihak, baik Pengadilan Agama dan juga Dinas Perlindungan dan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah sama-sama berkomitmen untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Nah, kami di pengadilan telah diatur dengan aturan ya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mengadili permohonan dispensasi kawin, sedangkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah concern pada bagaimana memberikan perlindungan kepada perempuan dalam hal ini. Perlindungan kepada anak maksud kami dalam hal ini. Nah, itu. Nah, konkretnya secara teknis MOU itu mewajibkan kepada kami setiap ada perkara permohonan dispensasi kawin ya, yang diajukan oleh orang tua anak tersebut, kami akan limpahkan terlebih dahulu kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Tengah, dalam hal ini UPT-nya, untuk melakukan mediasi dan asesmen. Oke. Ya, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dari Perma ya Pak ya? Betul, sesuai dengan peraturan mahkamah. Karena kan ada ini ya kerjasama lintas sektor ya yang diharapkan. Oke, lanjut Pak Safrudin. Ya, jadi benar sekali. Jadi sesuai dengan arahan Perma Nomor 5 2019 itu dimungkinkan
hakim dalam memutus itu perlu ya mempertimbangkan expert dalam hal ini ya, dalam expert dalam bidang psikologi, dalam bidang perlindungan anak dan lain sebagainya. Dan untuk itu karena hakim ini kan bukan ahli dalam bidang itu, maka dengan kerjasama ini paling tidak hakim dalam memutuskan perkara sudah mendapatkan fakta ya tentang kejadian sebenarnya atau keadaan sebenarnya dari anak tersebut. Mediasi dan asesmen itu Bola seperti itu ya Pak? oh betul sekali, tepat sekali. Iya. Ya. Berarti kalau untuk penasehatan itu juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan atau oleh pengadilan langsung Pak? Jadi untuk penasehatan, mediasi dan penilaian itu dilakukan oleh UPT ya, tim psikolog, tim kesehatan dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Ya, jadi mereka sudah punya tim dan kami sering koordinasi. Mereka ini expert di bidangnya, jadi kami percayakan kepada mereka sehingga kami yakin rekomendasi dikeluarkan itu adalah pure ya, objektif, sangat objektif karena mereka juga tidak punya kepentingan. Kepentingannya hanya satu, bagaimana melindungi anak Indonesia dari perkawinan usia dini seperti itu. Iya, Pak, Sobat KPAI pasti penasaran nih, kan seperti yang kita ketahui di Kabupaten Lombok itu cukup tinggi angka perkawinan usia anak ya Pak. Nah kalau dari pengadilan agama, kemudian dinas terkait ataupun lembaga-lembaga mitra ya Pak ya, mitra pengadilan, pernah nggak sih Pak menemui sebuah kasus anak yang mau mengajukan dispensasi kawin? Kami perlu sampaikan juga setelah kami melakukan MOU itu, MOU pada tanggal 30 September 2021, kita bisa lihat data di Pengadilan Agama Peraya sejak September sampai saat ini, permohonan dispensasi itu menurun secara drastis. Oke. Di 2022 ya Pak ya? Ya. Saya ingin bacakan data tahun 2021 dulu. Saya sampaikan tadi di awal, pada awal Januari sampai Agustus itu rata-rata permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Peraya itu 40 perkara. Tapi setelah kita melakukan upaya filter dengan adanya mediasi dan asesmen itu semakin menurun. Contoh, bulan September menjadi 24. Kemudian Oktober 14. Bulan November 14. Nah, bulan Desember ini perkaranya 0 yang dispensasi. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan ini yang sangat mengembirakan kita pada tahun 2022 ini sampai bulan Mei ini ya, kami baru menerima permohonan dispensasi sebanyak 15 perkara. 15 ya. Itu usia berapa aja, Pak? Ya, usianya rata-rata 17, 18 ya, 17, 18. Bahkan ada juga yang kurang dari 6 bulan atau 3 bulan. Iya. Ya, ini yang perlu kami sampaikan lagi, Mbak Helwina. Jadi tim pemeriksa atau tim asesmen dari UPT tadi setelah melakukan mediasi dan asesmen akan mengirimkan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Peraya. Baik. Berarti itu bisa menjadi acuan ya Pak ya. Oke. Ada kendala nggak Pak dalam hal pembagian peran antara pengadilan agama dengan instansi lainnya di daerah? Selama ini kami tetap melakukan koordinasi, bahkan di tingkat Pemkab sendiri kami telah bersurat kepada Pak Bupati untuk memberikan porsi perhatian dan inisiasi agar dinas-dinas terkait itu melakukan semacam pokja. Ya. Oke. Kelompok kerja khusus. Betul, ya, kelompok kerja khusus. Dan alhamdulillah ini oleh Pak Bupati sudah memberikan respon dan di Bapeda ya, di Bapeda itu sudah ada pokja terkait dengan perlindungan anak. Jadi kami sudah sering melakukan koordinasi dengan dinas sosial terkait bagaimana pemerintah memberikan pembekalan kepada para para anak-anak yang diberikan, seandainya nanti diberikan ya, ternyata hasil rekomendasi dia diizinkan untuk menikah,
Ya, Iya, iya. kita Kan ada banyak ya Pak syarat-syarat yang harus mereka lampirkan ya. Tangan dia masih sekolah, kemudian hasil asesmen psikologi anak yang mau menikah ini. sesuai dengan kalau kami di persidangan majelis hakim tunggal yang memeriksa Mm-mm. secara administrasi memang mereka harus memenuhi syarat tadi Mm-mm. surat keterangan ya umur, kemudian kartu keluarga, KTP orang tua dan seterusnya ya, itu administrasi terus terpenuhi. Kemudian ketika pemeriksaan pun semuanya harus hadir, jadi orang Mm. tuanya Ya. harus hadir, anak Mm-mm. yang dimohonkan dispensasi harus hadir, Mm-mm. calon istri atau calon suaminya harus hadir, kemudian calon besannya juga, calon mertuanya Oh, juga harus hadir. jadi semua harus hadir ya Pak ya? Harus hadir. Kalau Ya, tidak ya. hadir, Mm-mm. kita oleh Perma diberikan wewenang untuk meng-NO, tidak Mm. tidak menerima permohonan tersebut. Makanya Oh, oke, oke. jadi sifatnya imperatif ini 4 orang ini Ya. harus hadir sehingga walaupun tidak bisa hadir secara fisik bisa Mm-mm. dilakukan dengan bantuan teknologi seperti Zoom atau Oke. video conference seperti itu. Kalau untuk di Lombok Tengah sendiri, hakimnya sudah ada yang bersertifikasi anak, Pak? Hakim anak seperti itu? Sesuai dengan ketentuan Perma nomor 5 ya, tahun 2019 juga, itu memang idealnya hakim tunggal yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin itu hakim yang telah bersertifikasi. Tetapi di Pengadilan Agama Praia, dari 10 hakim kami yang ada di sini termasuk ketua dan wakil belum ada yang memperoleh sertifikasi hakim anak seperti itu. Ya, ya. Tapi hakim-hakimnya sudah mengikuti pelatihan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian undang-undang yang terkait lainnya, Pak? Ada beberapa pelatihan ya yang sifatnya sosialisasi ya, perlindungan anak, kemudian gugatan sederhana dan lain sebagainya. Tetapi memang secara spesifik untuk undang-undang perlindungan anak itu belum ada. Yang ada memang ada sosialisasi Perma tentang perempuan yang mengadili perempuan yang berhubungan dengan hukumnya, mengadili perempuan yang berhubungan dengan hukum itu ada sosialisasinya. Tetapi kita secara mandiri melakukan pengayaan dan juga diskusi-diskusi terkait tusi atau materi yang akan kita periksa seperti itu. Baik, berarti program kemudian layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ini sudah berjalan dengan baik ya Pak, terutama kerjasama lintas sektor. Nah, apa ini Pak kekuatan yang dimiliki nih kalau dari pengamatan Bapak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sendiri dan juga instansi-instansi terkait untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak ini? Jadi tentu yang pertama modal dasar yang menjadi faktor sebagai kekuatan ya. Kalau kita analisa dari segi kekuatan ada kekuatan, ada kelemahan, kemudian ada peluang dan ancaman ya. Tentu, betul Pak. Ya, jadi rencana tindak lanjut ke depannya betul. apa gitu. Ya. Jadi kekuatan yang pertama tentu adalah komitmen dari semua dinas atau semua aparatur yang ada di masing-masing dinas untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa perkawinan di bawah anak ini lebih banyak mudaratnya daripada baiknya seperti itu. Karena ini kalau di Lombok ini dan di NTB pada umumnya memang kendala budaya itu yang menjadi kendala yang cukup besar. Jadi itu bisa menjadi peluang dan bisa jadi ancaman ya. Jadi budaya, karena di sini kan ada budaya merari itu ya, merari gitu. Jadi merari itu ini ya Pak ya, budaya kawin lari ya Pak ya? Iya betul, kawin lari. Iya. Kami sering diskusi itu sebenarnya budaya kawin lari dalam falsafah Lombok ya, yang saya pahami dari beberapa tokoh adat, sebenarnya itu dilakukan oleh orang yang sudah matang dan mapan untuk melakukan perkawinan.
dulu. Jadi hanya orang yang matang dan mapan lah yang melakukan prosesi kawin lari itu dulu. Iya, iya, iya. Dulu seperti itu, tapi sekarang ternyata ya ketika seorang pria sudah senang dengan perempuan kemudian dibawa lari, itu dalam tradisi Lombok kalau sudah dibawa lari itu pantang hukumnya untuk dikembalikan sebelum dinikahi. Ya, Pak, boleh tahu apa yang menjadi pertimbangan hakim terkait dengan alasan mendesak untuk memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin usia anak ini, Pak, kalau di Pengadilan Agama Lombok Tengah? Kalau alasan mendesak itu di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan memang itu tidak dijelaskan secara rinci dan detail ya, sangat multitafsir. Sangat multitafsir. Jadi artinya mendesak itu ya tidak bisa dihindari gitu. Jadi harus segera dilaksanakan gitu ya. Betul. Nah, itu yang kita pahami di dalam undang-undang ini. Jadi artinya sangat lentur sekali, sangat nanti tergantung kepada pemahaman dan penafsiran hakim terhadap faktanya. Nah, jadi kalau yang kami lihat di Pengadilan Agama Praia, ini yang mendesak itu kadang-kadang ada karena memang keduanya itu sudah memiliki hubungan yang sangat erat gitu ya, sangat erat, dekat, sukar untuk dipisahkan, bahkan ya mohon maaf mungkin ada yang sudah misalnya melakukan hubungan di luar perkawinan seperti itu. Jadi ada faktor itu, salah satu faktornya yang kita lihat, yang dipahami oleh hakim dalam memutuskan perkara. Ada juga yang memang ya karena ini faktor budaya begitu ya. Iya. Ini faktor budaya. Ini kalau budaya ini lebih kuat, kadang hukum adat itu lebih kuat dibanding hukum negara ya. Hukum negara karena kalau hukum adat itu sudah lahir dulu sebelum negara ini ada begitu kan? Betul sekali, Pak. Jadi ada faktor agama tadi ya, karena mereka sudah dekat bahkan melakukan misalnya hubungan di luar hubungan resmi, kemudian ada faktor budaya. Ya. Baik, Pak Syafruddin, terakhir ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk para orang tua yang ada di Indonesia dalam rangka mencegah perkawinan usia anak, Pak? Saya dan kami berharap kepada para orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak kita, berikan hak-hak mereka secara utuh, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, hak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dengan pemenuhan hak-hak tersebut, saya yakin anak-anak dalam hal ini akan memiliki fokus yang utuh terhadap pengembangan diri mereka. Dan kita harapkan nantinya dengan adanya anak-anak yang hebat, yang kuat, nanti negara ini, masyarakat ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang ditunggu-tunggu atau diharap-harap oleh warga negara Indonesia. Tadi yang Bapak informasikan, Pengadilan Agama Lombok Tengah kan sudah melakukan upaya MOU, cepat ya Pak ya, maksudnya termasuk cepat gerakannya. Nah, ada nggak Pak kesan khusus nih Pak, sebagai informasi khusus gitu? Informasi khusus kepada siapa maksudnya? Pengadilan agama yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Oke, ya. Untuk mencegah dispensasi perkawinan usia anak. Kepada teman-teman ya, para pimpinan, para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia, kita mengharapkan agar Pengadilan Agama yang belum melakukan kerjasama atau membuat perjanjian kerjasama dengan dinas terkait, saya kira agar segera kita lakukan agar upaya kita untuk melakukan penanggulangan perkawinan di bawah umur ini bisa maksimal kita lakukan. Dan perlu kami informasikan juga kepada dinas-dinas terkait, baik itu dinas sosial ya, dinas perlindungan anak, kemudian dinas kesehatan. Ini juga kami telah melakukan kerjasama sehingga nanti dari aspek kesehatannya ada yang menangani, dari aspek psikologi ada yang menangani, dari aspek sosial ada yang menangani, sehingga harapan kita sekali lagi kita bisa melakukan menekan sehingga target nasional itu bisa pada poin 6, atau 8 ya.
6 atau 8 ya, 8% secara nasional bisa tercapai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Syafruddin sudah berbincang-bincang dengan Sobat KPAI, dan tentunya ini menjadi informasi yang sangat penting dan juga bisa menjadi sumber informasi juga bagi instansi-instansi terkait, Pak. Baik, Sobat KPAI, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada narasumber yang berkompeten setiap minggunya. Terima kasih, dan Pak Syafruddin, kita ada satu salam yang selalu kita sampaikan. Mohon Bapak untuk dapat bersama saya mengikuti, kita kepalkan tangan Pak, dan mengucapkan salam sehat untuk anak Indonesia. Kita hitung ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.